Oke, siap. Sudah direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Hendra, Kak Vincent, dan Kak Yuni. Semuanya saya panggil kakak aja ya, karena masih muda semua, saya yakin. Oke, selain itu, saya pengen cerita dulu sebelum masuk ke materi. Saya pengen cerita kenapa sih saya membawakan pembahasan mengenai story WhatsApp. Nah, setelah saya banyak cerita, jadi awalnya saya banyak sharing dengan pebisnis, khususnya memang pebisnis pemula dan pebisnis yang menengah ke bawah. Biasanya saya ngobrol, saya juga ada pendampingan di beberapa bisnis, salah satunya ada di home service, klien, ada juga klien di bidang agent umroh, ada juga owner umroh, yang dimana saya ngobrol dengan banyak orang pun saat menggunakan WhatsApp marketing, mereka itu sangat eh, menjauhi yang sifatnya blasting-blasting gitu. Karena blasting itu kan kita nyamperin pelanggan gitu. Kalau blasting itu kita ngajuin ke pelanggan, kita yang mendekati pelanggan. Nah, sama juga kalau bikin grup. Bikin grup itu banyaknya orang itu kurang maksimal karena grupnya itu kita harus maintain setiap hari, harus dimaksimalkan setiap hari. Nah, oleh karena itu akhirnya saya putuskan coba saya bikin mengenai edukasi tentang story WhatsApp. Karena story WhatsApp sama dengan story-story di media sosial lainnya, yang dimana orang calon target market kita yang melihat story kita. Jadi kita hanya munculkan saja diri kita di story. Jadi ada hak dari calon buyer, customer, database kita untuk melihat konten kita. Jadi kalau konten kita menarik menurut dia, mereka akan lihat story kita yang selanjutnya di hari-hari berikutnya. Berbanding lurus juga, kalau story kita membosankan untuk mereka, biasanya mereka itu tidak mau melanjutkan story-nya di kemudian hari. Besoknya aja nggak mau ngeliat. Karena mungkin pernah nih teman-teman yang hadir di sini, pernah nggak ngelihat story WhatsApp di mana saat lihat story WhatsApp-nya lah, kok ini konten-kontennya promosi aja, bahkan hanya share-share konten aja. Nah, biasanya kalau saya pribadi mungkin ya, melihat orang yang promosinya seperti itu, saya nggak akan lihat konten-konten story yang selanjutnya atau di hari-hari berikutnya. Berbeda kalau misalnya saya melihat orang yang buat story, di sana diselipin ada promosinya, ada edukasinya, ada yang lucunya, ada informatifnya. Biasanya saya akan pantau tuh setiap harinya karena saya ingin dapat ilmu baru, inspirasi baru, manfaat-manfaat yang tidak didapatkan dari story-story orang lain. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Permana Mega Wicaksana. Banyak yang baru kenali di sini, saya juga banyak yang baru saya kenali di sini. Dan Anda boleh panggil saya Kang Ega. Nah, saya saat ini adalah owner di bidang produk digital dengan nama Kalibi Digital. Nah, saat ini saya juga bantu teman-teman melalui program-program yang saya buat mulai dari yang sifatnya hanya e-course, ada e-book, ada aplikasi-aplikasi seperti WA Blast, saya punya beberapa, ada aplikasi yang sifatnya emang dibuat bareng partner, yang dimana itu untuk CRM, ada untuk blasting, bermacam-macam aplikasi yang dimana fokus saya adalah membantu teman-teman UKM di Indonesia di bagian WhatsApp marketing. Nah, walaupun saya pribadi pun paham mengenai detail-detail lainnya, baik itu sosial media marketing, ads iklan, tapi saya akan fokuskan di bidang WhatsApp marketing karena itu yang menurut saya cocok untuk pembisnis pemula untuk memulainya. Oke, sebelum itu saya ingin izin share screen dulu. Bismillah. Oke, sebentar. Oke, share screen saya udah kelihatan? Aman ya? Share screen-nya kelihatan? Boleh di chat aja. Kalau share screen-nya kelihatan, aman, boleh langsung chat aja. Terima kasih yang sudah hadir dan bisa open kamera. Saya sangat berterima kasih. Oke, aman. Oke, kalau share screen-nya aman, kita lanjut. Oke, siap. Sebelum saya masuk ke materi lebih jauh, saya pengen informasiin dulu. Jadi, salah satu cara belajar yang menurut saya efisien adalah cara belajarnya ala James Clear. Nah, James Clear ini saya belajar bareng James Clear selama 2 hari, yang dimana beliau ngajarin kalau kita belajar secara online supaya bisa maksimal, entah itu online, offline pun bisa menerapkan hal ini, yaitu dengan metode yang namanya menyiapkan 2 catatan. 2 catatan buat apa, Kang Ega? 2 catatan ini fungsinya adalah untuk Anda bisa memaksimalkan materi yang pemateri bahas. Yang pertama, catatan yang pertama fungsinya adalah untuk Anda rangkuman semua dari materi yang dibahas. Catatan pertama, oke? Catatan kedua fungsinya adalah untuk Anda menulis ideas-ideas apa yang didapatkan saat materi dibahas dan yang bisa segera Anda actionkan.
Jadi, ada materi secara global dan ada materi yang bisa segera di-actionkan. Dan seperti itu, setelah Anda belajar malam hari ini, semoga setelah belajar Anda bisa langsung praktekin. Atau setelah Anda belajar, besoknya Anda bisa terapkan di bisnis Anda masing-masing. Oke, selamat datang yang baru hadir. Mohon maaf belum bisa sapa-sapa teman-teman yang lainnya. Nanti kita ngobrol sambil berjalannya materi ya. Oke, siap. Kita masuk lagi materi. Jadi, materi ini saya siapkan memang untuk pebisnis yang memang fungsi utamanya adalah yang kurang pede ya. Kurang pede kalau misalnya menggunakan WhatsApp marketing versi blasting. Yang dimana Kang Ega saya kalau blasting takut spam. Kang Ega kalau saya blasting takutnya kena blokir. Nah, daripada saya bahas hal tersebut, saya pun ada pembahasan mengenai hal itu, tapi saya pengen untuk menyiapkan juga pembahasan yang lebih ringan untuk orang-orang yang mungkin dalam kategori yang belum pede gitu ya memanfaatkan pesan siaran, broadcast, grup yang pada dasarnya itu sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, siap? Lanjut. Nah, insya Allah kita akan masuk materi pertama, sesi pertama. Jadi ada 5 judul. Dan setiap judulnya nanti kita akan ada diskusi di akhirnya supaya setiap judulnya itu dibahas sampai tuntas dan Anda bisa bertanya sesuai dengan judul yang baru dibahas. Sesi pertama bahasnya tentang mengenal 3 jenis bentuk story WhatsApp dan cara optimasinya. Nah, masing-masing kita optimasi, masing-masing kita infokan apa saja yang bisa dioptimasi. Nah, sebelumnya saya izin kenalin dulu ya. Pertama, nama saya Permana Mega Wicaksana. Anda panggil Kang Ega. Jadi nama lengkap saya Permana Mega Wicaksana. Karena saya lihat nih banyak yang baru saya kenal nih. Jadi saya izin kenalan dulu. Nama saya Kang Ega dan Anda panggilnya Kang Ega aja. Nama lengkapnya Permana Mega Wicaksana. Dan saya praktisi di bidang bisnis online sejak 2015. Saat saya setelah keluar sekolah, saya lanjut sambil bekerja sambil berbisnis di bidang reseller buku bisnis online ya. Dan 2015 itu luar biasanya saat itu adalah BBM yang mendominasi. WhatsApp udah ada, cuman belum sepopuler BlackBerry Messenger. Nah, akhirnya saya di 2016 berpindahlah ke WhatsApp karena adanya perkembangan BlackBerry Messenger yang menurun. Ya, akhirnya saya belajar dan akhirnya saya juga menyiapkan beberapa e-course yang mungkin Anda pun pernah tahu e-course-nya karena e-course yang saya buat rata-rata adalah e-course yang sifatnya berlisensi bisa dijual lagi. Mungkin Anda pernah dengar saat di videonya itu memperkenalkan nama saya, nah itu adalah saya gitu ya. Karena beberapa orang ada yang beli ke saya dan jual lagi. Dan antaranya e-course yang paling pertama saya buat adalah jaga WhatsApp marketing. Saya juga bahas tentang follow up buyer for WhatsApp, ada juga copywriting di story WhatsApp, ada juga bahas tentang melipat gandakan calon pembeli di WhatsApp, ada juga yang bahas tentang udah pakai WA aja. Ini studi kasus saat saya jualan skincare saat distributor. Dan ini bahas juga tentang CRM for WhatsApp seperti apa. Ada juga bahas tentang customer service di CS Satset dan juga saya bahas tentang optimasi WA Blast. Jadi kalau WA Blast-nya apapun, cara optimasinya akan sama gitu. Karena saya menggunakan aplikasi yang mulai dari yang web based, mulai dari yang aplikasinya yang diinstal, saya pelajari semua. Saya juga bahas tentang copywriting di story WhatsApp khusus dan juga saya ngajarin tentang AI for WhatsApp marketing. Yang dimana saat ini AI sangat mendominasi ya. Dan yang terbaru di bulan Agustus berarti saya mengeluarkan namanya e-course Save Kontak WhatsApp. Yaitu bahas tentang gimana caranya menyimpan kontak agar aman melalui online. Oke, kita langsung aja ke materi. Nah, anda pasti udah tahu ya, 3 bentuk story WhatsApp itu ada apa aja. Story WhatsApp itu kita bisa dalam bentuk gambar, yang pertama. Yang kedua adalah video, dan yang ketiga adalah tulisan. Ya, di sini Anda bisa pelajari satu persatu semuanya, dan saya lupa. Saya sudah minta Anda buat menyiapkan catatan. Saya pengen tahu yang sudah siapin catatan. 2 catatan, boleh chat dulu. Jadi saya minta Anda siapkan 2 catatan. Catatan pertama untuk apa namanya rangkuman dari seluruh materi. Catatan yang kedua fungsinya adalah untuk rekapan-rekapan ideas yang bisa di-actionkan. Yang sudah siapin catatannya boleh tulis angka 1 di bagian chat ya. Saya pengen tahu dulu yang sudah siapin catatannya. Oke. Jadi nggak perlu nyalain kamera untuk nunjukin catatannya. Kalau udah siapin catatannya, boleh langsung chat aja. Wah, Kak Hendra udah siap, Kak Beni, Kak Yuni, oke, siap, udah siap nih. Berarti teman-teman yang lain sedang menyiapkan ya, silakan disiapkan catatannya supaya bisa lebih maksimal. Oke, Kak Dian udah siap juga, keren, siap.
Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasannya. Nah, dari tiga bentuk story WhatsApp ini kita akan bahas mulai satu persatu, mulai dari kekurangannya, mulai dari kelebihannya dulu, maaf. Kelebihannya dulu dan kekurangannya dari setiap bentuk story yang ada di WhatsApp yang bisa kita upload gitu ya. Oke, masuk yang pertama adalah story berbentuk gambar. Story berbentuk gambar biasanya adalah story-story yang memang kita share gambar dan ada captionnya di bawahnya, ya. Jadi kalau di story berbentuk gambar biasanya kita bisa menambahkan dua gambar. Yang pertama adalah gambarnya itu sendiri ya. Ini gambarnya saya bahas tentang webinar optimasi story WhatsApp. Nah, di bawahnya juga ada captionnya, itu tulisannya. Dari sisi kelebihannya apa? Secara visual pesannya menjadi lebih menarik. Banyak orang itu lebih tertarik untuk melihat video, melihat gambar dibandingkan untuk melihat teks aja. Ya, makanya persentase orang Indonesia yang suka membaca itu sangat kecil ya. Oleh karena itu kita harus optimalkan dari sisi visualnya. Nah, kuncinya kalau Anda mau membuat story WhatsApp yang berbentuk gambar, Anda harus bisa membuat gambar yang seperti apa? Yaitu gambar yang saat orang lihat dalam waktu 30 detik itu sudah terwakilkan informasinya. Informasinya bisa jelas, informasinya detail. Jadi Anda perbesar sesuatu yang memang Anda tekankan. Sebagai contohnya yang saya tadi share itu adalah di bagian judulnya ya. Judulnya kita lihat nih. Kita zoom. Oke. Nah, judulnya di sini yang saya perbesar. Optimasi story WhatsApp. Nah, bahas tentang WhatsApp marketing strategi. Nah, ini adalah salah satu e-course yang saya buat, live sharing yang saya buat tadinya untuk member aja. Tapi akhirnya karena saya pengen manfaatnya semakin tersebar, jadi teman-teman yang baru kenal saya pun akhirnya saya ingin ngajarin ke teman-teman, ingin sharing kepada teman-teman tentang optimasi story WhatsApp itu sendiri. Oke, itu adalah kelebihannya. Dan sisi kelemahannya apa sih Kang Ega? Nah, kelemahannya namanya gambar itu dia ada ukurannya, ukuran gambarnya berapa KB, misalnya berapa giga gitu. Kalau gambar sih masih kbps-an, cuman MB gitu kan, masih kecil gitu. Tapi ini menjadikan loading yang cukup kalau misalnya koneksi Anda kurang jelas, koneksi di daerah Anda itu kurang stabil, biasanya kalau story berbentuk gambar itu kita butuh loading dulu ya. Anda coba cek aja sekarang story-nya sambil nyimak ini, bener sih nggak sih kata Kang Ega kalau story berbentuk gambar itu loading dulu. Nah, ini khusus untuk Anda yang punya Anda yang koneksi internetnya kurang stabil. Biasanya butuh loading dulu. Beda kalau internetnya itu cepat, pakai WiFi bisa langsung kelihatan gitu. Nah, dari sisi optimasinya apa Kang Ega? Optimasinya adalah buat desain gambar yang pesannya dapat terbaca dalam waktu maksimal 30 detik. Jadi pesannya itu harus simple dan mudah dipahami. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pesannya itu nggak simple, maka akan ribet nih orang melihat si fokus dari gambar itu. Jadi gambarnya jangan terlalu banyak tulisan. Yang penting tulisan-tulisan yang memang diperlukan aja, yang memang yang dibutuhkan. Makanya kalau bikin gambar, story di gambar, Anda harus fokuskan di bagian ini, yaitu di bagian desainnya. Desainnya pakai apa Kang Ega? Saya sebagai desainer pemula, nggak belajar desain, hanya belajar desain dari template-template gitu ya. Saya biasanya pakai Canva saat ini. Kalau awal-awal dulu sebelum ada Canva, saya desain itu pakai Photoshop, template Photoshop. Akhirnya ada juga template PowerPoint, pakai PowerPoint. Sekarang ada Canva, semakin mudah. Anda bisa coba pakai Canva, itu sangat mudah dan harga berbayar untuk jadi pro-nya pun hanya 99 ribuan ya, atau 200 sampai 200 ribuan per bulannya, itu sangat terjangkau menurut saya. Oke, nah saya pengen tahu di sini siapa yang buat story-nya berbentuk gambar. Ada nggak yang share gambar sama caption? Nah, yang hadir malam hari ini siapa aja yang bikin story-nya itu berbentuk gambar? Nah, boleh Anda chat, tulis angka satu, berarti Anda bikin story-nya rata-rata setiap harinya itu banyaknya adalah gambar. Ada di sini? Atau Anda buatnya video gitu. Karena mungkin melihat, oh Kang Ega saat ini kan video short itu lagi booming banget ya. Bahkan sekelas Facebook, sekelas Google gitu kan, ngikutin juga tren tersebut. Nah, saran saya, Anda pun bisa buat yang sifatnya gambar seperti ini.
Dan masukan dari saya kalau Anda punya target marketnya, punya koneksi internetnya itu stabil, udah build story yang gambar pun menurut saya cocok juga karena untuk target market yang memang koneksi internetnya jelas, bagus, ya maka selanjutnya pakai aja yang bentuknya story gambar. Oke, selain gambar adanya biasanya story itu berbentuk video ya. Story itu berbentuk video, biasanya story berbentuk video itu sama semua story, masing-masing 30 detik per slide-nya. Nah, kita bahas dari kelebihannya. Kalau kelebihannya itu sendiri, kalau untuk gambar, kalau untuk video, secara visual pesannya akan lebih tersampaikan. Lebih menarik lagi kalau dibandingkan antara video dan juga gambar, lebih menarik video karena lebih informatif, tidak statis hanya diem aja. Nah, kalau gambar informasinya akan lebih tersebar dengan mudah karena visualnya lebih bagus. Itu kelebihannya. Kalau dari sisi kelemahannya apa Kang Ega? Kalau kelemahannya itu butuh loadingnya lebih lama dibandingin saat kita mau lihat gambar ataupun story berbentuk teks ya. Jadi semua ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelebihannya juga berarti dari visual, kekurangannya dari sisi waktu loading. Tapi kalau punya target marketnya adalah perkotaan yang memang internet mereka itu stabil, cepat, maka nggak apa, Anda buat story-story berbentuk yang bentuknya video. Nah, nggak apa-apa. Nah, gimana cara optimasinya, Kang Ega? Saran saya kalau mau bentuk video, buat video pendek yang dimana pesannya itu bisa tersampaikan maksimal 30 detik. Ya, kalaupun Anda punya apa namanya iklan berbentuk iklan bentuknya story dan waktunya 60 detik, nggak apa-apa, nggak masalah. Dipotong dibagi dua aja. Nah, yang penting kalau bisa setiap pesan yang Anda buat dalam bentuk video itu dalam waktu 30 detik atau satu slide itu bisa tersampaikan materinya. Nah, ini saya bahas tentang pas saya bikin story berbentuk ini ya, edukasi. Nah, ini edukasi yang saya buat. Ini kenapa nol Kang Ega ya? Karena kan buat praktek saya upload ke mana ke story langsung saya screenshot gitu. Nah, ini berbentuk video. Nah, di sini kalau saya tanya Anda biasanya lebih sering bikin story berbentuk gambar atau video? Nah, saya pengen tahu, boleh di komen. Kang, kalau saya biasanya lebih sering bikin apa namanya? Bikin story-nya berbentuk gambar. Kalau saya video. Nah, dari antara dua itu anda biasanya buat story WhatsApp itu berbentuk yang di-share gambar atau video. Nah, saya pengen tahu berapa orang yang pakai video, berapa orang yang share-nya berbentuk gambar. Saya pengen tahu nih dari dua opsi ini. Saya pengen tahu Anda biasanya share-nya berbentuk gambar atau video. Boleh tulis di bagian chat. Kang, saya gambar misalnya. Oh, Kak Hendra berarti video. Siap. Nah, yang lain gimana? Apakah gambar? Apakah video? Nah, kalian, oh saya gambar katanya. Kalau kalian gambar. Nah, yang lain gimana nih? Kak Vincent juga video. Oke, siap. Nah, video ini menurut saya memang bagus untuk Anda yang memang bisnisnya di bidang produk-produk yang premium. Dan produk-produk premium atau menengah ke atas itu rata-rata orangnya pakai internet providernya pun yang bagus ya sekelas minimal ya Telkomsel gitu kan ya yang sinyal-sinyalnya itu ya jarang lah putus-putus kalau di perkotaan dan video menurut saya lagi bagus-bagusnya terbukti dengan adanya TikTok video short sampai ditiru oleh Facebook ada Facebook Reels Facebook ada Reels Instagram bahkan sekelas Google pun YouTube ya membuat yang namanya YouTube Short. Nah, berarti emang video ini memang sedang digandrungi oleh masyarakat secara global di dunia ini ya. Jadi makanya kalau Anda bikin video, saran saya saat ini hanya video-video pendek aja. Karena video-video pendek itu lebih memancing interaksi dan kita menyampaikan sesuatu yang mungkin lebih singkat. Kita harus bisa merangkum dari materi yang mau kita bahas dalam waktu 30 detik atau 60 detik atau 1 menit itu bisa pesannya tersampaikan. Nah, saya pribadi pun membuat video short, video TikTok gitu. Kalau Anda mau cek, bisa dicek di permana.meiga, @permana.meiga. Bukan salah, permana.m.w. Kalau permana.meiga itu email saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang ketiga ya. Tadi kita udah bahas tentang yang gambar, udah bahas tentang yang video. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan bahas yang berbentuknya teks. Ya, kalau teks ini biasanya memang powerful-nya untuk Anda yang punya target marketnya kurang
ini ya, koneksinya kurang bagus. Nah, enaknya dari sisi kelebihannya, kalau pesan yang berbentuk teks yang kita ketik sendiri ya, nih, ketik manual, diketik gitu ya, bukan Anda screenshot teks dipindah ke sini itu digambar. Ini yang ketik Anda sendiri. Kelebihannya pesannya akan langsung dilihat. Nah, kalau nggak percaya Anda boleh cek story Anda saat ini. Rata-rata kalau pesan yang sifatnya adalah bentuknya teks seperti ini, dia akan langsung dilihat ya. Dibandingkan gambar dan video itu butuh loading dulu. Kelebihannya di situ aja sebenarnya. Tapi kalau berbentuk teks biasanya itu kita bisa membawa audiens itu untuk lebih dalam, bisa berbentuk cerita gitu ya, bisa berbentuk dialog gitu. Nah, biasanya kalau untuk story-story yang pendek seperti ini untuk teks, Anda bisa buat yang pendek satu kali ini aja, satu kali slide, atau Anda bikinnya story series ya. Kalau dulu tuh ada namanya tweet series, nah ini bikin story series pun bisa. Kelemahannya apa Kang Ega? Buat orang-orang yang suka visual itu kurang menarik. Nah, makanya kekuatan Anda saat membuat teks, copywriting Anda harus bisa menghipnotis mereka. Karena copywriting itu kekuatannya adalah di teks. Hanya kalau Anda mau memanfaatkan story berbentuk teks, saran saya Anda manfaatkan, Anda belajar copywriting supaya bisa membuat story teks yang menarik. Nah, tapi nanti saya akan infokan, Anda nggak perlu belajar copywriting untuk membuat story text, Anda bisa belajar aja langsung dari template yang sudah disiapkan. Nah, optimasinya gimana Kang Ega? Nah, optimasi kalau berbentuk slide atau teks ini adalah Anda harus buat jadi beberapa story. Ya, kalau teksnya panjang, pesannya itu panjang, harus Anda bagi-bagi. Makanya disebut dengan story series. Saya pribadi biasa melakukan hal tersebut juga dengan membuat potongan-potongan story. Saya potong-potong story dulu di grup, yang mana grup itu saya buat khusus untuk story, ya dimana selanjutnya saya akan share secara otomatis kayak gitu. Nah, saya pengen tahu di sini ada nggak yang pakai story berbentuk teks? Ada? Apa nggak ada nih? Siapa yang pakai story berbentuk teks? Boleh acungin tangan atau boleh chat aja saya Kang Ega misalnya. Siapa nih di sini yang pakai story berbentuk teks? Ya, yang diketik sendiri. Ada nggak nih? Ada nggak? Wah, belum ada yang chat, berarti belum ada apa ya? Padahal saya pribadi lebih senang pakai yang bentuknya chat, bentuknya teks, karena bisa lebih mengakomodir orang-orang yang memang internetnya kurang kurang cepat, internetnya yang kurang bagus, kurang stabil. Nah, pakai teks itu lebih mantap gitu menurut saya. Nah, oh, oh Kak Akbar pakai teks. Baru satu orang nih, yang lain berarti enggak ya? Oke, nggak apa-apa, aman, 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 aman. Siap. Nah, di sini saya pengen ngasih tahu juga bahwa sekarang story itu sudah ada apa namanya update, yang dimana update story saat ini adalah kita bisa mengiklankan story kita. Tapi dalam artian bukan story kita diiklankan oleh Facebook di WhatsApp ya, tapi story kita dijadikan iklan untuk kita beriklan di Facebook dan Instagram. Jadi story kita itu bisa dijadikan sebagai ads kreatifnya, sebagai bahan iklannya yang selanjutnya akan di-share, diiklankan melalui Facebook dan Instagram. Saat ini belum ada iklan yang langsung ke WhatsApp. Nah, baru ada WhatsApp aja sih. WhatsApp punya apa tuh namanya edukasi berbentuk story. Ya, kalau Anda pernah lihat WhatsApp update story, saat Anda klik itu edukasi tentang gimana cara mengoptimalkan WhatsApp bisnisnya itu sendiri. Oke. Nah, selain itu saya juga akan informasiin tentang tiga jenis story ini, yang dimana sekarang udah ada update kalau kita bisa memaksimalkannya dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, yang perlu diingat menjadi ini ya, fokus Anda adalah kalau story berbentuk gambar, video, dan teks, hanya waktu satu slide itunya hanya 30 detik. Ya, hanya 30 detik. Dan untuk Anda yang mau buat story bentuk teks, hanya 700 karakter, 700 huruf aja. Atau kalau dalam bentuk baris itu 10 baris. Tapi saran saya kalau Anda berbentuk teks, Anda buatnya adalah bentuk teks yang pendek-pendek aja supaya bisa lebih maksimal lagi. Nah, kalau Anda sudah tahu ini, saya juga akan informasikan yang terbaru adalah kalau story saat ini sudah bisa mencantumkan link. Oke? Ya. Jadi link itu sudah bisa disisipkan
Baik Anda misalnya upload gambar. Di bagian caption Anda sudah bisa menyantumkan link. Anda upload video. Di bagian caption Anda bisa juga menyisipkan link. Termasuk Anda dalam bentuk teks nih seperti ini ya. Saya mencantumkan yang namanya ini apa namanya link di sini. Nah, ini linknya muncul, makanya ada review linknya. Sekalipun saya checklist, saya hilangin review linknya, link ini tetap bisa diklik ya. Jadi story WhatsApp saat ini bisa Anda arahkan ke berbagai macam tujuan yang Anda inginkan. Entah itu ke media sosial Anda, entah itu masuk ke apa namanya? Apa tuh marketplace, TikTok misalnya, TikTok Shopnya, apa ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak ataupun lainnya, atau mau ke website Anda pun bisa saat ini. Jadi sangat luar biasanya story saat ini dengan berbentuk macam yang bisa kita maksimalkan, dengan berbentuk tiga bentuk yang memang optimalnya bisa Anda maksimalkan sesuai dengan bisnis Anda pun bisa menyisipkan link. Yang dimana link itu bisa diarahkan kemanapun yang Anda mau. Oke, nah itu adalah sesi pertama mengenai tiga bentuk story WhatsApp, gimana manfaatinnya, gimana mengoptimalkannya dengan cara yang tadi sudah saya bahas. Oke, saya coba rekap lagi ya. Yang pertama, nah, siapin catatannya. Kalau yang tadi baru masuk, coba ingat-ingat lagi, coba review lagi. Yang pertama adalah story berbentuk gambar. Gambar itu secara visual bagus, tapi dari sisi orang yang punya HP atau punya koneksi internet kurang kurang bagus atau kurang stabil, dia tuh masih akan loading dulu. Ya, tapi kalau gambar itu kita mengoptimasinya adalah dengan membuat konten gambarnya itu tidak terlalu banyak tulisan. Ya, pertama kelebihan secara visual itu bagus, orang suka. Kelemahannya adalah dari sisi yang namanya saat melihat story-nya, penonton story Anda itu butuh proses dulu saat melihat story berbentuk gambar, butuh loading dulu muter set gitu ya. Dan dari sisi optimasinya adalah membuat gambar yang memang eye catching. Saat orang lihat tuh tahu, oh inti pembahasan yang di-share ini oh tentang informasi ini ya. Makanya Anda buat gambar semaksimal mungkin. Saran saya Anda pakai template yang ada di Canva aja. Karena Canva udah bisa di laptop, udah bisa di handphone juga. Oke, itu gambar. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah berbentuk video. Nah, kalau video Anda bisa buat video yang emang memaksimalkannya mungkin 60 detik dibagi dua atau 1 menit. Nah, video yang ringkas. Dari sisi kelebihannya, video itu lebih membuat orang tertarik dibandingkan gambar. Gambar itu objek yang statis, hanya diam aja gitu ya. Kalau misalnya video kan dinamis, dia bergerak. Nah, makanya saat ini video short itu sangat banyak ya, sangat banyak macamnya. Karena memang dari sisi audiens menyukai informasi-informasi berbentuk video dan yang pendek. Karena orang-orang sekarang tuh serba cepat. Internet lemot sedikit aja langsung di swap, pindahin. Koneksi kurang bagus aja langsung ganti misalnya ke media sosial lainnya, misalnya lemot gitu. Nah, dari sisi video apa yang harus dioptimalkan? Video itu maksimalkan dari 30 sampai 60 detik itu pesannya bisa tersampaikan. Berarti bikin video short yang pendek aja. Kalau Anda sudah biasa bikin video di TikTok, di share di apa namanya Reels, berarti bisa sangat mudah menurut saya untuk Anda buat yang untuk keperluan di story video. Yang ketiga adalah story berbentuk teks. Teks yang Anda ketik ya, bukan Anda screenshot teks dari media sosial langsung Anda upload ke story Anda. Itu namanya story gambar. Nah, kalau teks ini dari sisi kelebihan adalah saat ada orang yang mau lihat story kita, dia akan langsung terlihat tanpa ada loading. Yang sisi kelemahannya adalah secara visual kurang menarik. Cara mengoptimalkannya adalah kita harus memaksimalkan dari sisi pesan teksnya jangan terlalu panjang. Supaya orang nggak bacanya itu belibet, males bacanya kalau tulisannya banyak terlalu tertumpuk. Nah, itu adalah tiga bentuk story WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan. Saya pengen tahu, dari tiga story WhatsApp yang saya sebutkan, Anda lebih seneng setelah tahu informasi ini menggunakan story WhatsApp yang mana? Gambar, video, atau teks? Boleh tulis di komen dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua ya. Kalau ada pertanyaan pun boleh sekarang disampaikan mengenai tadi tiga bentuk story WhatsApp yang bisa Anda optimalkan dan dimaksimalkan. Oke, Kak Beni, saya video katanya. Oke, Kak Vincent, video juga. Nah, teman-teman yang lain gimana? Apakah video juga
atau kayak yang lain? Nah, boleh tulis di komen dong. Supaya ada interaksi yang lain juga nih. Saya pengen tahu siapa aja yang hadir hari ini. Oke, karena nih katanya gambar, Kang. Oke, Kadian, gambar juga. Wah, siap, 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 siap. Dua video, dua gambar. Oke, siap. Oke, sebelum, wah, Kak Vincent langsung ngasih pernyataan. Karena kalau video itu nasabah bisa lihat secara live produk yang kita tawarkan. Nah, betul, keren. Kalau video bisa memberikan real pitch, ya kan? Kalau gambar mungkin kan itu hasil dari kita editing gambarnya, photoshoot gambar gitu kan. Nah, kan Kak Yuni katanya gambar. Oke, siap, nggak ada yang salah. Baik gambar, video, atau teks, gimana caranya? Yang penting Anda mengoptimalkan itu semua. Oke, karena ini yang hadir udah cukup banyak nih, saya pengen tahu anda boleh tulis nama Anda, tinggalnya di mana, dan bisnisnya di bidang apa. Sok boleh yang belum kenalan supaya kita bisa silaturahim juga nih. Siapa tahu bisa jadi partner bisnis, mungkin jadi jodoh untuk pembelinya gitu kan. Nah, bisa aja hadir dari sini. Boleh sok kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua. Siapa aja nih yang di sini ya? Sok tulis siapa yang di sini, namanya apa, kota tinggalnya di mana, bisnisnya di bidang apa. Boleh ditulis. Vincent Medan, business owner. Nah, ini keren nih Kak Vincent nih. Yang lain gimana? Bisnisnya ada yang di makanan, ada di fashion, jasa dan layanan. Ayo, siapa aja nih yang bisnisnya di bidang tersebut? Healthy dan home living. Wah, keren, mantap. Wah, gimana yang lain nih? Bisnisnya di bidang apa? Supaya kita bisa sekalian nanti coba kita praktekin ya. Supaya detail-detailnya bisa lebih lengkap. Oke, oke, oke. Udah siap? Lanjut? Oke. Saya akan coba lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Kita masuk ke sesi kedua. Oke. Lanjut. Nah, sesi kedua ini kita akan bahas tentang story WhatsApp dari sisi yang namanya waktu share-nya. Nah, waktu share-nya itu jam berapa aja? Nah, sebelum saya ngasih informasinya, menginfoin tentang pengalaman yang saya lakukan ke klien-klien, Anda boleh sampaikan juga. Anda bisa share story itu di waktu-waktu jam berapa aja. Ada kan Nanik, si Rezeki, Nanik, Seragen Kuliner, mantap. Kak Vincent jam 6, 9, 12, 3, 6, 9. Wah, diborong. Wih, keren. Ini kalau bikin story-nya kayak gini udah bagus nih, berarti. Semua waktunya ada. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak ya. 6 kali ya. Padahal saya cuman, infonya cuman ada 4 sebenarnya nanti yang akan kita bahas. Oke, nggak apa keren buat Kak Vincent ya. Mantap. Oke, lanjut. Masuk ke ini ya, rekomendasi waktu. Yang dimana rekomendasi waktu ini menurut saya sangat efisien untuk Anda bisa manfaatkan untuk share story ya. Nah, di sini menurut saya untuk waktu story yang bisa Anda share ada 4 ya. Kak Vincent udah sebutin semua sebenarnya ya. Bahkan dia lebihin sampai ada sekitar 5 atau 6 dari itu di bagian chat. Jadi ada 4 waktu yang biasanya saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk share story 4 waktu, yaitu pagi, siang, sore, malam ya. Jadi ada dari mulai jam 7 sampai jam 9, ada mulai kalau siang dari jam 12 sampai jam 2, sore itu jam 5 sampai jam 6, kalau malam itu mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10. Kenapa Kang Ega jam segini sih? Gitu, yang direkomendasikan. Nah, saya ada alasannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita bahas, saya pengen tanya dulu kepada Anda, biasanya satu hari bikin story berapa kali? Tadi sudah saya rekomendasiin 4 waktu untuk story. Nah, yang baru sebutin, Kak Vincent itu satu 2 3 4 5 6 6 kali Kak Vincent. Satu sampai 2 kali. Oke, ini berarti Kak Vincent yang atas adalah rekomendasi waktu yang udah biasa dilakukan sehari satu sampai 2 kali. Oke, yang lain gimana? Biasanya bikin story-nya berapa kali? 6 itu nggak konsisten, siap, nggak apa-apa, aman. Kebetulan sekarang tuh story belum belum ada aplikasi untuk schedulingnya ya. Kalau ada schedulingnya enak banget menurut saya. Karena belum ada aplikasi yang langsung bisa men-scheduling story WhatsApp. Nah, teman-teman yang lain gimana? Biasanya dalam satu hari berapa kali?
OTW AI semua ya betul. Bakal ke arah sana sih menurut saya juga. AI semua akan masuk untuk bantu kita. Ya kalau kitanya nggak adaptasi, kita akan kegerus juga sama AI karena dia super serba tahu lah bahasanya kayak gitu. Nah, selain Kak Vincent, teman-teman yang lain kalau misalnya share story biasanya sehari berapa kali? Ya, ayo tulis. Kadian, 3 kali. Wah, siap. Ada yang lebih dari Kadian? Mungkin ada yang saya 1 kali Kang Ega, tapi saya biasanya diselang-seling. 1 hari bikin, 1 hari enggak, 1 hari bikin, 1 hari enggak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo, ngaku, nggak apa-apa. Nggak disetrap kok, nggak dihukum. Kananik 2 kali. Oke, siap. Siap, keren. Oke, siap. Udah ada yang jawab ya. Kita lanjut lagi. Jadi kalau Anda emang mau buat story semaksimal mungkin, saran saya memang ada di 4 waktu ini. 4 waktu ini rekomendasi dari saya dan nanti saya akan menambahkan mengenai waktu yang bisa menurut saya cocok untuk Anda sesuaikan dengan bisnis Anda untuk share story ini. Oke, kalau pagi hari, saran saya Anda mulai dari jam 7 sampai jam 9. Alasannya kenapa sih Kang Ega? Ya, karena saat di pagi hari itu banyak orang memulai aktivitas dengan melihat WhatsApp mereka dan mengisi waktu luang saat di perjalanan. Nah, maksudnya gimana Kang Ega? Jadi banyak orang, mungkin Anda juga termasuk nggak? Saat bangun tidur tuh langsung cek handphone. Bangun tidur, cek handphone, mungkin ngecek awalnya media sosial. Kalau WhatsApp biasanya lebih utama dia cek. Kalau misalnya yang bekerja, dia akan ngecek dulu nih. Oh, di grup kantor ada informasi nggak? Ada update pekerjaan nggak? Misalnya Anda kuliah atau sekolah, Anda akan lihat, oh, di grup apa namanya kelas ada informasi apa? Atau ada informasi-informasi yang disampaikan oleh pasangan Anda, kerabat terdekat, atau orang-orang yang penting ke WhatsApp Anda. Nah, apa hubungannya dengan perjalanan Kang Ega? Nah, pagi-pagi itu rata-rata untuk orang perkotaan, saya studi kasus ini dalam bentuk orang-orang dalam perkotaan ya. Biasanya orang-orang dalam perkotaan itu kalau melakukan di pagi hari itu melakukan perjalanan. Nah, perjalanan berangkat kerja, perjalanan misalnya berangkat kuliah atau berangkat aktivitas lainnya biasanya mulai di pagi hari. Nah, pagi hari ini biasanya juga orang-orang itu memaksimalkan dengan menggunakan transportasi umum. Nah, mungkin ada yang pakai KRL, ada yang pakai transportasi lainnya, yang dimana Anda tidak menggunakan atau Anda tidak nyupir sendiri bahasanya gitu ya. Karena mungkin kalau di Jakarta kan kalau di perkotaan itu sangat ini ya, sangat berat, macetnya luar biasa. Nah, makanya kalau pagi hari itu biasanya orang-orang itu banyaknya orang yang menggunakan menggunakan kendaraan umum. Nah, orang dalam kendaraan umum biasanya dia sambil scroll-scroll informasi, informasi di media sosial, informasi yang ada di WhatsApp. Nah, kalau di WhatsApp biasanya mereka mencari informasinya kalau nggak ada yang chat adalah di story. Ya, kalau story Anda menarik, mereka akan jadi ini penonton story Anda yang setia. Kalau pagi hari itu biasanya konsepnya adalah orang bangun tidur membuka WhatsApp untuk mendapatkan informasi dan saat dalam perjalanan dia ingin mendapatkan hiburan. Selain dari media sosial, mereka pun akan lihat story-story WhatsApp yang mereka ikuti. Dan story WhatsApp itu teman-teman tahu ya, harus saling save nomor. Kalau nggak saling save nomor, dia nggak akan muncul. Ya, itu yang perlu diingat. Kalau nggak save nomor, Anda saling save nomor nggak akan muncul. Jadi Anda bisa lihat, saat Anda save nomor orang, tapi kok orang ini kok nggak jarang ada di story saya ya? Ada dua kemungkinan. Pertama adalah dia nggak bikin story. Yang kedua adalah memang dia nggak nge-save nomor Anda. Jadi ngecek untuk Anda lihat dia nge-save nomor kita adalah bisa lihat dari story-nya. Nah, itu pagi hari. Kalau siang kenapa Kang Ega jam 12 sampai jam 2? Kalau siang alasannya itu selain banyak yang berkomunikasi melalui WhatsApp saat jam istirahat, makan siang ada juga yang mengecek story WhatsApp untuk mengisi waktu luangnya. Ya, kalau siang ini memang udah jadi langganan istirahat sholat makan gitu ya. Orang-orang saat beraktivitas di siang hari itu udah mulai santai, udah mulai manfaatkan waktunya untuk mendapatkan hiburan. Habis capek bekerja dari pagi sampai siang, habis kalau ibu rumah tangga habis jagain anaknya, habis melakukan aktivitas apa di rumahnya.
dan orang-orang yang misalnya belajar udah capek-capek belajar, nah saat jam 12 biasanya di jam 12 teng dia mulai ada istirahat, sholat, istirahat, makan, sholat, dan dia menghibur diri dengan konten-konten yang dia ada di media sosial. Nah, Anda hadir dengan story WhatsApp ini bisa menghibur mereka, bisa menjadikan konten Anda itu menarik buat mereka. Apalagi kalau target market Anda udah sesuai, semua kontaknya itu udah sesuai target marketnya, maka orang-orang yang story Anda itu akan mendapat edukasi, informasi, dan tepat banget. Makanya saran saya, kalau saya bahas tentang story WhatsApp di awal, saya sangat keras banget. Orang yang Anda kontak di WhatsApp adalah orang-orang yang hanya Anda kenal. Makanya bangun database di WhatsApp itu mulai Anda dari bangun media sosial yang dipindahkan ke WhatsApp, atau Anda bikin iklan yang dimana iklan itu dialihkan ke WhatsApp. Kayak gitu. Makanya bisa maksimal. Oleh karena itu, jangan sampai Anda tidak memaksimalkan dari sisi story WhatsApp ini. Oke, kalau siang hari ada di bagian emang orang-orang itu waktunya untuk istirahat. Nah, kalau sore apa Kang Ega? Biasanya alasannya kok harus jam 5 sampai jam 6. Nah, jam 5 jam 6 itu adalah waktunya orang itu rata-rata ada dalam perjalanan pulang kerja, pulang sekolah, pulang aktivitas ya. Biasanya dia mengisi waktu dengan membuka gadgetnya, melihat WhatsApp. Nah, dia udah ada yang kalau ibu rumah tangga mulai istirahat ya setelah nah, setelah nyuapin anaknya, misalnya masih anak kecil gitu ya. Nah, sore itu udah mulai waktunya istirahat, udah mulai orang-orang yang bekerja itu udah mulai pulang ke rumah. Kalau yang pakai kendaraan umum mereka mulai mengisi waktu luangnya setelah stres bekerja, mungkin pekerjaannya berat, yang belajar apa namanya materi belajarnya super duper bikin mumet, biasanya mereka menghibur diri dengan melihat story WhatsApp. Nah, itu kalau sore hari. Kalau malam hari apa Kang Ega? Kalau malam hari memang me time-nya orang banyaknya di malam hari. Makanya malam hari itu sangat cocok Anda buat story. Saran saya kalau Anda mau bikin story, utamakan di dua waktu, yaitu waktu di pagi hari dan malam hari. Karena itu waktu-waktu yang bagus dan banyak orang yang lihat story Anda. Karena banyak orang yang menjadikan malam itu sebagai me time, mereka akan bersantai, membuka media sosial, membuka WhatsApp untuk mendapatkan informasi, atau ada yang ngechat ya kan, pasangannya, keluarganya, atau orang-orang yang mereka anggap penting, ada bosnya, ada gurunya mungkin ya, ngechat Anda, dan mungkin juga sangat memungkinkan mereka pun ingin mendapat hiburan melalui story-story aktivitas orang lain yang ada di kontak mereka. Nah, makanya Anda di story WhatsApp-nya itu kontennya harus bagus. Nah, kita akan bahas tentang konten nih, insya Allah di materi selanjutnya. Nah, saya menyarankan Anda untuk buat story itu 4 kali. Tapi Kang Ega, kalau misalnya saya belum bisa 4 kali gimana? Mulai dari 1 kali per hari aja, ya. 1 kali story per hari aja udah cukup untuk Anda konsistenkan. Pertama, Anda konsistenkan selama 7 hari. 7 hari sudah berhasil masuk ke 14 hari. 14 hari sudah konsisten, ambil sampai 21 hari. Kalau udah sampai 20 hari tanpa putus, berarti Anda sudah bisa masuk ke yang kedua. Story-nya buatnya 2 kali per harinya. Jadi, misalnya dalam 7 hari itu Anda bolong di hari ke-6. Maka dihitung satu lagi tuh, 1 hari lagi ke belakangnya. Diulang awal lagi. Jangan sampai bolong kalau bikin story. Karena Anda memaksimalkan di story, berarti Anda harus maksimal juga mendedikasikan waktu Anda di story. Nah, ini yang terpenting menurut saya adalah mengetahui jam santai target pasar Anda supaya Anda bisa fokuskan membuat story yang menarik di jam tersebut. Nah, saya merekomendasikan 4 waktu, tapi saya tetap ini ya menyarankan Anda memilih waktu yang dimana target market Anda memang jam segitu santai. Sebagai contoh, misalnya Anda punya target marketnya adalah ibu-ibu, ya. Anda punya target market ibu-ibu, Anda jualan skincare ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu jam berapa sih santainya? Ah, Anda harus berpikir ke sana. Target market Anda itu punya waktu santai jam berapa? Kalau Anda punya target market jualan properti. Nah, kalau jualan properti berarti rata-rata orang yang memang kebutuhan propertinya menengah ke atas, biasanya dia punya waktu yang sangat sempit untuk mencari hiburan, ya. Dia banyaknya beraktivitas bisnis, bekerja, dan biasanya kalau untuk target marketnya properti, itu orang-orangnya dia hadir atau target market ke atas ke bawah, target market dari menengah ke atas itu rata-rata dia adanya di malam hari.
ya. Kalau siang sampai sore biasanya dia aktif bekerja, produktif banget, malam hari baru mulai menghibur dirinya, kayak gitu. Dengan konten-konten di media sosial atau mulai berinteraksi di WhatsApp, membalas pesan-pesan yang masuk dari pagi sampai sore. Karena kalau profesional itu biasanya dia aktif banget kalau dari pagi sampai sore itu memang dia punya tanggung jawab bekerja ataupun ada aktivitas bisnis, chat-chat yang masuk yang kurang penting biasanya akan dibalasnya bisa malamnya atau bisa nanti besok gitu kan. Nah, karena itu sesuaikan dengan target market Anda. Dan saran saya, kalau Anda mau bikin story untuk besok, ya, berarti Anda udah siapkan hari ini. Kalau Anda mau bikin story hari ini, siapkan sejak kemarin. Hamin satu itu udah disiapin kontennya. Supaya Anda nggak bingung, saya mau share story apa ya hari ini. Saya mau nginfoin apa ya hari ini. Nah, supaya Anda bisa maksimal, disiapkan mulai dari Hamin satu. Ya, saran saya siapkan grup yang dimana grup itu adalah konten story Anda yang Anda tinggal share-share aja. Jadi Anda akan memungkinkan untuk bisa bikin story 2 sampai 4 kali seharinya kalau memang Anda jadwalkan bikin kontennya Hamin satu. Ada yang sudah lakukan atau belum? Nah, caranya salah satunya dengan seperti itu. Tapi apakah lebih baik dipersiapkan 1 bulan sebelum hari H biar lebih optimal? Ya, lebih bagus kalau emang mau buat 1 bulan sebelum hari H itu lebih bagus lagi. Ya lanjutin kalau emang mau kayak gitu, itu lebih bagus. Nah, saya menyarankan Hamin satu itu buat orang-orang yang baru awal gitu ya. Saya sarankan saat Hamin satu. Tapi kalau Anda mau nyiapkan, Kak Vincent mau siapkan 1 bulan sebelum hari H itu lebih bagus. Jadi setiap harinya tuh udah tahu, oh hari ini saya akan bahas tentang edukasi ini. Hari keduanya saya akan bahas tentang lebih dalam ini. Hari ketiganya saya mulai waiting list nih untuk bisnis saya nih. Hari keempatnya saya woro-woro nih untuk jualan nih. Hari kelimanya saya akan launching. Hari keenamnya saya akan informasi tentang benefit produk yang akan saya pasarkan. Hari ketujuhnya saya informasikan edukasi lagi. Hari ke-8-nya saya akan menginformasikan tentang orang yang udah bergabung di bisnis saya atau bergabung menggunakan produk saya. Nah, itu dibuat seperti layaknya Anda membuat konten media sosial. Jadi ada konten plannernya, ada konten kalendernya. Jadi Anda sudah mantep share story-nya itu udah disesuaikan, sudah ada polanya itu akan jauh lebih bagus menurut saya. Oke, siap. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Apa bedanya story WA dengan status WA? Nah, jadi ada beberapa orang itu yang apa namanya? Beda ya. Story WhatsApp itu adalah yang 24 jam hilang, ya. Ada yang menganggap status WhatsApp itu adalah status yang di bagian bawah ini apa namanya? Di bawah nama gitu. Nah, ada yang bilang status WA juga itu. Misalnya nama Anda apa? Nah, terus ada keterangan sibuk gitu kan. Nah, itu ada beberapa orang dibilang itu status. Sebenarnya story atau status WhatsApp itu adalah satu hal yang sama. Hanya story itu kan bahasa Inggris ya. Nah, kalau bahasa Indonesia adalah status WhatsApp, biasa gitu. Kalau status WhatsApp juga ada yang namanya yang misalnya sibuk, lagi meeting. Nah, itu adalah default yang tidak akan hilang. Kalau story WhatsApp yang saya bahas saat malam ini adalah story WhatsApp yang akan hilang dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, intinya itu ya. Yang saya bahas story WhatsApp saat ini adalah story WhatsApp yang hilang dalam waktu 1 2 kali 24 jam. Dalam waktu 1 minggu posting, baiknya berapa slide, Kang? Oke, dalam satu kali posting. Nah, kalau saya pribadi biasanya karena saya lebih seringnya bentuk teks, biasanya kalau bentuk teks saya bagi-bagi bisa sampai maksimal 7 kali slide. Ya, kalau cuma gambar dan video mungkin disesuaikan aja. 1 sampai 2 pun insya Allah aman ya. Kalau dalam satu waktu sekali slide, satu waktu posting, baiknya berapa slide ya. Yang penting kalau misalnya Anda mau menginformasikan edukasi yang panjang, berarti bikin beberapa. Maksimalkan di 7 deh. Kalau kebanyakan orang itu akan bosen juga mau panjang banget sih informasinya gitu kan. Nah, kalau misalnya saran saya paling idealnya adalah di 2 sampai ke 3 gitu. Kalau satu salah nggak kayak enggak? Nggak salah juga. Berarti bagus juga informasi langsung dalam satu waktu 30 detik itu bisa menginformasikan apa yang kita ingin sampaikan ke audiens penonton story WhatsApp kita. Oke, siap? Ada pertanyaan lagi? Mangga silakan. Oke, waktunya 7 menit lagi. Kita akan pindah ke yang part 2 ya. Nanti saya akan ini kan juga akan spill juga linknya.
Oke, ada pertanyaan? Oke, sebentar. Saya izin ini dulu, minum dulu. Lumayan seret ya ternyata ya, baru 2 sesi juga. Oke, kita habisin dulu aja sampai ini ya. Sampai waktu ini, oh 6 menit. Nanti kita di 1 menit lagi kita akan pindah aja ya. Oke, sebentar. Saya coba ambil linknya dulu ya. Jadi kalau Anda memanfaatkan story WhatsApp, banyak hal yang kita akan bahas. Nah, hari ini kita akan bahas sesi ketiga ini, insya Allah kita akan bahas masuk ke ininya, ke kontennya. Konten apa aja sih Kang Ega yang akan di-share ya? Konten yang akan di-share apa aja? Nah, kita akan pelajari di sesi kedua ya. Di bagian keduanya, kita masih ada 3 sesi nih. Silakan pindah nanti. Kalau story waktunya 24 jam, berarti kita nggak perlu bikin di waktu-waktu tertentu kan? Toh nanti orang akan bisa lihat story kita kapanpun selama 24 jam. Ya, emang nggak bisa, nggak akan terlihat selama 24 jam. Tapi kalau penonton kita itu punya temennya banyak, story kita akan ketumpuk. Story kita awal di atas nih, ya. Terus ada temennya bikin story. Temennya jadi nomor 1, Anda nomor 2. Ada temen juga story lagi, Anda jadi nomor 3. Anda bikin story lagi di atasnya, Anda jadi nomor 5. Anda akan ketumpuk habis. Gitu. Makanya harus muncul di waktu-waktu orang saat buka WhatsApp untuk melihat story juga. Kayak gitu. Karena konsepnya adalah kecuali emang dia penonton story Anda cuman punya kontak Anda. Berarti Anda akan muncul di atas terus. Kan cuma satu kontaknya. Sedangkan orang itu punya kontak WhatsApp ya minimal ada 100 orang. Gitu kan. Maka kalau 100 orang itu bikin story aja 50. Kalau Anda bikin di pagi, udah nggak kelihatan story Anda di siang hari. Dan orang sangat jarang kalau kontennya itu nggak menarik, dia akan nge-shoot story gitu ya. Kecuali orangnya kepo. Bisa aja nge-shoot story ya. Sedangkan orang-orang yang memang punya mobilitas yang tinggi, dia hanya melihat story yang bagian atas aja. Ya, story yang bagian atas yang akan dia lihat. Story yang lain, ya enggak juga. Belum tentu dia akan lihat. Makanya Anda harus bikin story semaksimal mungkin. Gitu Kak Sony. Ya. Jadi ini pertanyaannya bagus juga supaya orang paham juga. Oh, kalau 24 jam kenapa kita harus bikin waktu tertentu? Kan akan di 24 jam. Tapi kita kan akan tertumpuk sama yang lain. Gitu. Oke, siapakah udah 4 menit? Kita pindah ya. Oke, saya infoin dulu. Pindah ke sini. Nah, yang masih mau belajar, mangga silakan pindah. Yang sudah cukup, sudah cukup lah. Insya Allah ini mah tahu. Mangga, nggak apa-apa. Ah, oke, saya join dulu ke link yang di atas ya. Sebentar. Oke, saya sudah. Oke, yuk pindah yuk. Saya udah ada di yang kedua ya, sebelah. Saya aktifin yang lainnya. Saya izin keluar dari yang ini ya. Oke, siap. Ada 6 orang. Siap, nggak apa aman. Saya senang dibagi dua ini supaya lihat teman-teman yang masih aktif gitu kan. Jadi pernah kejadian juga teman-teman. Oke, siap. Makasih nih yang langsung pindah juga. Saya sengaja filter dibagi menjadi 2. Saya pengen tahu siapa yang masih aktif mau belajar, siapa yang mungkin lengah, ada yang ketiduran kan nggak mungkin pindah dia, ya kan? Makanya kalau yang ketiduran mungkin dia nggak tahu kalau kita pindah ke sini. Oke, karena sudah hadir, saya menghargai Anda yang sudah hadir. Waktunya sangat terbatas Anda pun karena punya waktu untuk keluarga dan waktu-waktu yang lainnya untuk bisnisnya. Kita akan lanjut masuk ke sesi ketiga. Oke, siap. Bismillah. Oke, kita akan masuk ke konten apa sih yang kita bisa share. Ya, konten yang kita share di story WhatsApp. Konten apa aja sih yang harus kita siapkan untuk story WhatsApp kita. Kalau tadi Kak Vincent bilang,
Kalau saya mau nyiapin 1 bulan sebelum hari H, wah keren tuh. Apalagi kalau ditambah dengan racikan konten apa yang akan di-share di story WhatsApp, itu akan jauh lebih bagus lagi nih. Oke, siap ya semua? Siap nyimak? Kita lanjut. Bismillah. Oke, 4 jenis konten juga yang biasanya saya rekomendasikan untuk klien-klien atau teman-teman di member e-course atau member di Kalibi Digital. Biasanya adalah mulai dari konten promosi. Ini utama. Namanya Anda bikin konten atau bikin story, Anda tujuannya pasti kan pengen promosi ya. Bentar, saya izin unmute ya, Kak Beni. Oke, supaya nggak bocor suaranya. Oke, lanjut. Nah, konten promosi ya pasti konten yang Anda udah siapkan. Sangat tidak mungkin seorang pebisnis nggak menyiapkan konten promosi. Nah, lalu yang kedua adalah konten yang sifatnya edukasi. Bisa bisnis, bisa juga tidak. Maksudnya gimana? Kita akan bahas. Lalu jangan lupa konten hiburan. Nah, bisa juga konten hiburan. Dan yang keempat, konten aktivitas harian bisnis. Gimana sih detailnya, Kang Ega? Oke, kita bahas satu persatu. Konten promosi udah menjadi konten yang sangat lazim Anda buat di dalam konten promosi story Anda. Dan Anda jangan sampai berlebihan share konten promosi Anda dalam satu hari semuanya konten promosi. Sedangkan orang nggak suka dijualin untuk beli produk, tapi orang itu suka belanja. Maka konten promosi itu, konten promosi story WA secara lengkap sudah ada di ebook sebenarnya ya. Ya, nanti bijaklah dalam buat promosi di story WhatsApp. Jadi dia tidak terlalu sering buat story berbentuk promosi karena akan menurunkan ini, akan menurunkan penonton Anda. Apalagi dalam satu hari promosi aja. Orangnya akan semakin dikit. Coba Anda perhatikan di story Anda ya. Kalau bikin promosi terus biasanya akan yang lihat sedikit. Nah, saya pengen tahu, Anda biasanya dalam satu hari bikin story, biasanya yang lihat sampai berapa orang? Nah, saya pengen tahu, Anda kalau bikin story dalam satu hari biasanya sampai berapa orang yang lihat? Dalam waktu 24 jam. Ya, yang bagus adalah 10% dari kontak yang Anda miliki. Contoh, Anda punya kontak 1.000, ya. Anda punya kontak 1.000, berarti yang lihat minimal 100 orang. Berarti udah bagus tuh 10%. Nah, kalau di bawah itu menurut saya kurang bagus. Nah, saya pengen tanya kepada Anda, biasanya kalau Anda bikin story dalam waktu 24 jam, berapa orang yang lihat story Anda? Dan berapa kontak Anda? Coba Anda kalkulasi, Anda hitung. Kalau dihitung-hitung ternyata cuma 5%, berarti itu kurang bagus. Berarti harus ditingkatkan. Tingkatkan apa, Kang? Pertama, tingkatkan. Bisa jadi orang yang ada di kontak Anda itu belum save nomor Anda. Nah, kalau Kak Vincent ada 300-an dari 500 kontak. Oke, 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 oke. Berarti ini sekitar masih di bawah 10%. Berarti harus ditingkatkan nih, Kak Vincent nih. Entah itu 500 orang itu sudah save nomor Kak Vincent atau belum. Optimasi berarti di bagian pertama itu adalah memastikan 500 orang itu sudah save nomor Kak Vincent dulu. Yang kedua adalah dari sisi kontennya. Kalau kontennya sudah oke, sudah pas, harusnya yang lihat story itu akan naik terus. Ya, berarti kontaknya diperbanyak, perbanyak kontak yang sudah save nomor Anda, dan perbaiki kontennya. Pada kuncinya adalah seperti itu. Nah, lanjut. Konten edukasi sesuai dengan bisnis atau tidak. Informasi atau edukasi sesuatu yang bermanfaat akan meningkatkan perhatian penonton story WhatsApp Anda. Boleh share juga konten edukasi yang tidak sesuai dengan bisnis Anda namun bermanfaat untuk penonton story Anda. Gimana maksudnya Kang Ega? Jadi, gini, kalau konten edukasi berbentuk bisnis adalah konten yang emang relate dengan bisnis Anda. Contohnya, Anda bisnisnya di bidang skincare. Anda mengedukasi tentang cara merawat kulit, cara bagaimana memilih skincare yang aman. Nah, itu adalah masih edukasi yang sesuai dengan bisnis Anda. Dan biasanya, bisnis-bisnis yang berjalan saat ini sudah disiapkan konten yang sifatnya promosi dan edukasi seperti ini. Tapi nggak banyak orang melakukan yang namanya edukasi yang tidak sesuai dengan bisnis. Apa yang dilakukan Kang Ega? Contohnya tadi skincare. Nah, kalau di luar bisnis, Anda edukasinya adalah perhatikan target market. Kalau Anda punya target market di bidang skincare, yang dimana skincare itu Anda target marketnya adalah wanita, ibu rumah tangga yang punya anak satu misalnya. Nah, makanya Anda harus punya spesifik market. Marketnya itu yang Anda kejar siapa? Mulai dari usia, geografinya,
tinggalnya di mana, aktivitasnya apa. Nah, saya gambarkan misalnya saya jualan skincare yang memang itu ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga anak satu penghasilan misalnya apa namanya, suaminya mulai dari 5 juta ke atas. Saya bukan bahas tentang edukasi tentang skincare aja, tapi saya akan bahas tentang yang mereka butuhkan. Ibu rumah tangga anak satu apa yang dibutuhkan? Pertama, bisa tentang parenting. Ngebahas gimana caranya mendidik anak supaya mudah diatur, belajarnya giat, misalnya, dan juga pintar misalnya. Atau parenting gimana caranya menjadikan anak itu mudah diatur ataupun yang lainnya. Yang kedua, saya juga akan membahas tentang keuangan. Gimana caranya mengatur keuangan di keluarga, misalnya gitu. Bagaimana caranya kita mengatur keuangan dari suami gitu misalnya. Nah, bahas tentang apa namanya? Edukasi yang berhubungan dengan target market. Target marketnya ibu-ibu rumah tangga anak satu apa yang dibutuhkan, ya. Bisa juga bahas juga tentang tempat liburan. Tempat liburan untuk keluarga misalnya yang aman, nyaman untuk anak kecil misalnya. Bisa ke sana juga. Edukasi-edukasi yang sifatnya memang tidak monoton bahas hanya tentang yang relate dengan produk, tapi relate dengan kebutuhan dari customer, dari pasar kita. Nah, itu harus dipikirkan juga. Edukasinya sampai ke arah sana. Bukan hanya edukasi yang sifatnya adalah untuk memperkenalkan produk kita di akhir. Itu nggak salah, itu diperbolehkan. Tapi boleh juga menambahkan manfaat-manfaat yang lainnya supaya saat orang lihat story kita, edukasinya, informasinya ternyata bukan hanya tentang skincare ya. Informasi-informasi ini bermanfaat buat saya nih. Nah, dia pun akan nungguin terus story Anda di setiap harinya. Dengan seperti itu akan terus naik dengan catatan Anda terus menambah kontak WhatsApp-nya juga. Oke, next. Anda juga bisa menambahkan dengan konten-konten hiburan. Pada dasarnya orang-orang itu suka dengan konten hiburan. Konten yang lucu, menghibur, yang membuat orang itu betah lihat story Anda. Agar rutin mau menonton story Anda juga. Dan saran saya konten-konten hiburan itu yang mungkin mendidik juga untuk mereka. Tidak terlalu lebay, tidak menjatuhkan orang, tapi kontennya memang setidaknya bisa membuat orang itu tersenyum. Orang itu ketawa. Gimana caranya Kang Ega? Caranya sangat simpel. Anda kunjungi media sosial dan saat ada konten yang menurut Anda lucu, nah itu Anda bisa share juga, ya. Kalau menurut Anda lucu berarti menurut orang lain bisa aja lucu juga. Ya, sesuatu yang bermanfaat, hiburan yang tidak membosankan. Jadi story Anda itu berbagai macam jenis, berbagai macam konten ada di sana, ya. Karena memang bisa diakui diakui konten-konten sifat hiburan itu sangat mudah naiknya dibandingkan konten yang bentuknya edukasi. Kalau edukasi agak lambat sih memang ya. Oke, lanjut. Kita sudah bahas tentang tadi 3 konten yang emang harus ada di story kita ya. Pertama adalah konten promosi, kedua adalah konten edukasi. Konten edukasi yang sifatnya seperti apa? Sesuai dengan bisnis relate dan tidak sesuai dengan bisnis. Yang selanjutnya adalah konten yang baru kita bahas adalah konten hiburan. Yang selanjutnya adalah konten yang pembahasannya adalah tentang bisnis Anda ya. Nah, konten aktivitas tentang bisnis. Misalnya Anda membuat storytelling. Anda bisa memanfaatkan story Anda dengan rutin share aktivitas bisnis Anda. Aktivitas saat bikin konten, misalnya ada tim konten, bikin konten. Anda kontenin, dibuat jadi story. Misalnya Anda terima orderan, cetak resi, packing-packing, pengiriman ke apa namanya ekspedisi atau ekspedisi jemput pengiriman ke kita. Atau Anda punya offline store, Anda offline store-nya lagi rame, Anda bikin story juga dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa meningkatkan trust. Ini bener loh emang ada bisnisnya. Bahkan ada orang beberapa itu yang bikin story itu bukti transfernya, percakapan dengan klien yang puas atau testimoni. Nah, itu bisa disampaikan juga konten-konten seperti itu untuk menaikkan trust. Intinya, konten aktivitas bisnis atau di harian ini fungsinya adalah untuk meningkatkan trust. Makanya Anda harus punya konten yang mulai dari edukasi, mulai dari konten yang memang itu aktivitas di bisnisnya, aktivitas Anda misalnya packing-packing, itu bisa ditambahkan juga tuh di konten-konten yang ada di story WhatsApp Anda supaya berwarna. Story Anda itu nggak ngebosenin. Nah, itu adalah posting konten-konten yang harus ada di apa namanya story Anda. Dan ini harus diselang-seling ya.
lakukannya selang-seling, bukan di hari Senin promosi, Selasa edukasi, Rabu hiburan, Kamis misalnya apa tuh konten tentang aktivitas bisnis. Tapi di satu hari ini misalnya Anda bikin 4 postingan, nah konten-konten itu ada di selang-seling ya. Makanya saya menyarankan Anda bikin konten itu untuk story Hamin satu udah disiapkan supaya lebih powerful, sudah terjadwal dan enak saat orang bisa melihat story-nya. Selang-seling kontennya dan di-share setiap harinya agar penonton story Anda itu tidak bosan. Intinya itu. Oke, konten story udah kita bahas, kita akan masuk ke tips membuat review story. Sebelum itu saya pengen tanya kepada Anda. Oke, sebelum saya nanya udah ada yang nanya duluan, nggak apa-apa. Dalam satu postingan, apakah harus ada konten yang sejenis atau harus memenuhi konten promosi, edukasi, dan hiburan? Ya, saran saya dalam satu ini kali ya. Oh, maksudnya satu postingan. Ya, satu postingan, kalau Anda jago bikin konten dengan tiga jenis itu bisa digabungkan, itu lebih bagus. Berarti Anda bikin storytelling, cerita, kan? Kalau misalnya storytelling kan ada ceritanya, ada menggugah emosinya, akhirnya ada promosinya. Itu keren kalau bisa. Tapi kalau Anda belum bisa, ya bikin aja konten. Ya pertama tentang konten pertama tentang promosi, kedua edukasi, tiga hiburan. Kalau Anda bisa gabungin keren KRD. Oke, Kak Sony 4 jenis konten tadi kita bikin bersama-sama dalam satu waktu atau dibagi menjadi 4 waktu. Jadi 4 waktu, ya, dibagi jadi 4 waktu. Ya, maksudnya adalah misalnya pagi adalah tentang promosi, siang tentang edukasi, sore misalnya tentang aktivitas bisnis, malamnya adalah tentang yang hiburan misalnya. Itu bisa diselang-seling. Jadi nggak dalam satu waktu yang sama. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, itu konten-konten yang harus disiapkan. Makanya kalau Hamin satu sudah Anda siapkan, jadi Anda nggak bingung lagi. Hari ini saya mau posting apa ya? Anda tinggal cek aja ke grup. Kalau saya bikinnya grup, jadi saya grupnya udah ada, saya tinggal posting deh karena udah ada di grup. Nah, caranya adalah seperti itu supaya Anda bisa konsisten bikin postingan story WhatsApp. Sama aja kayak Anda bikin ini ya konten-konten di media sosial harus konsisten katanya. Gimana caranya? Ya dipersiapkan sebelum hari H saat Anda mau postingnya. Oke, kita akan lanjut ke gimana caranya bikin review story. Sudah siap menyimak? Atau Kang ngebul, Kang kebanyakan materinya nih bingung nih mau praktekin yang mana? Yang udah siap boleh tulis angka satu. Oke, saya siap misalnya, boleh komen. Yang sudah siap masuk ke materi ke review story, tulis angka satu di bagian chat. Nah, kita masih ada 2 materi lagi, 2 sesi lagi. Kak Hendra, Kak Dian, Kak Beni, kayaknya ini terus ya yang chat. Yang lain kemana nih? Tidur kah? Padahal udah saya buat jadi 2 part loh sengaja. Saya pengen lihat yang aktif yang mana. Wah, Kak Yuni, oke. Kak Nasruddin, oke. Kak Vincent, tapi kepala udah mumet, mumpai. Siap, aman ya. Ditahan-tahan dulu aja, masih 2 nih. Dikit lagi nih. Belum istirahat. Wah, siap. Wah, siap. Selamat istirahat. Kalau gitu sambil santai aja. Jadi belajar sambil ini hiburan lah bahasanya gitu. Karena kalau pebisnis sejati itu biasanya belajarnya itu sebagai dia healing ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, supaya nggak kemalaman. Oke, jadi kita akan bahas tentang review story. Ya, review story ini cukup penting menurut saya karena kalau review story kita nggak membuat orang tertarik untuk ngeklik, nggak akan ada yang mau lihat. Nah, saya akan bahas tentang cara membuat review story di bagian gambar dan video, dan juga review story untuk teks atau tulisan. Ada beda, ya. Bedanya di apa? Oke, saya zoom biar lebih mantap. Ini untuk review story gambar dan video ya. Nah, review story, kalau Anda upload gambar atau video, yang akan jadi review hanya bagian tengahnya aja. Ntar, saya ini nih ya. Nah, kegedean tadi ya. Nah, ini layar HP ini segini nih. Ya, yang jadi review adalah bagian tengahnya. Kalau bagian tengahnya ini tidak membuat orang tertarik, tidak membuat orang penasaran, ya akan percuma story Anda, ya. Contohnya yang ini ya, saya bahas gambar. Di mana gambar ini akan ngelink ke Instagram, ya. Nah, dari gambar full seperti ini, saya bikin gambarnya kotak, yang akan kelihatan ini aja, tengahnya aja. Makanya kalau di sini kelihatan di bagian gambar HP-nya ya, dia akan kelihatan
tulisannya tuh. Ini kalau kita zoom banget ya, kan ini kan tampilan handphone nih misalnya. Dia akan kelihatan, kok bangga jadi orang goblok? Apaan nih, bahas apaan nih? Nah, dia akan ngeklik. Makanya kunci dari review story adalah bikin orang penasaran. Dan Anda tahu belum kalau review story itu muncul di story paling akhir. Kalau story paling akhirnya itu tidak membuat orang penasaran, tidak akan dilihat story Anda yang sebelumnya, ya. Jadi review story yang ada saat ini Anda cek di WhatsApp Anda ada review story, itu adalah story terakhir. Story terakhirnya nggak bikin penasaran, nggak bakal diklik. Jadi percuma udah bikin konten sebagus apa mungkin, sedangkan review di akhirnya itu nggak bikin orang penasaran mau ngeklik. Jadi kalau headline copywriting itu ada di depan, headline-nya dari story WhatsApp itu ada di belakang. Ya, review ini dari akhir, saat diklik dia akan lihat story yang paling awal dulu. Gitu. Nah, kalau gambar, saran saya adalah Anda buat teks yang pendek. Ya, teks yang pendek aja. Headline-nya pendek dan ada di akhir. Misalnya pesannya sudah Anda sampaikan. Nah, headline awalnya Anda posting lagi di bagian akhir. Supaya jadinya seperti ini. Nih, lihat ya. Nah, cara kreatif mensiasati modal bisnis. Nah, saat jadi reviewnya akan seperti ini. Jelas kelihatan. Walaupun review tetap kelihatan. Cara kreatif mensiasati modal bisnis. Ini masuk link ke Telegram. Ya akan ngeklik akhirnya. Apa sih? Kang Ega bahas apa sih? Misalnya kayak gitu. Nah, maka akan ada yang langsung lihat. Nah, ini review story yang bentuk tulisan. Nah, pasti perlu Anda ingat yang tadi yang saya jelaskan adalah story WhatsApp itu, story yang menjadi review itu yang paling terakhir. Kalau review story-nya itu yang terakhir itu tidak membuat orang penasaran, maka nggak akan dilihat story Anda. Jadi pastikan setelah Anda bikin story, story akhir itu harus bikin orang penasaran mau klik. Kalau nggak bikin orang penasaran ngeklik, maka akan percuma story yang sudah Anda buat. Jadi fokusin juga di bagian akhir story. Karena headline dari story WhatsApp adalah ada di akhir, bukan di awal. Kalau copywriting kan di awal ya, headline-nya akan muncul di awal. Tapi di story WhatsApp adalah di bagian akhirnya. Jadi perlu Anda ingat seperti itu. Karena kalau misalnya Anda nggak fokusin di bagian ini, bisa jadi Anda jadi lupa nih untuk memanfaatkan, untuk memaksimalkannya. Kalau sampai gitu, bahaya luar biasa. Oke, siapa yang di sini udah merhatiin tentang review story? Ayo, siapa yang sampai saat ini baru tahu nih? Oh, review story ternyata dari paling akhir ya. Oh, review story itu ternyata dari tengah-tengah gambar yang kita share, video tengah-tengahnya, atau teks pesan yang tengah-tengah ya yang baru tahu. Nah, yang baru tahu boleh tulis di komen, saya baru tahu misalnya. Atau Anda udah tahu nih, berarti sebagai tambahan informasi aja, nggak apa-apa. Baru tahu, oke Kak Hendra, siap. Kak Edi baru tahu juga. Ya nggak apa-apa, berarti dapat informasi baru. Semoga itu jadi manfaat untuk Anda. Oke, siap. Kalau udah tahu, jadi jangan lakuin lagi yang salah-salah lagi ya. Berarti tengah-tengah jadi review story. Dan review story itu yang paling akhir. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Anda mau memanfaatkan story yang berbentuknya teks, saya akan menambahkan apa namanya tips untuk Anda yang memang mau buat story berbentuk teks. Jadi tips agar story teks lebih terlihat menarik. Nah, ini menarik untuk Anda yang mau bikin story berbentuk teks ya. Sangat mudah menurut saya bukan buat review berbentuk teks karena Anda harus memaksimalkan di bagian ini aja. Poin pertama, Anda optimasi di bagian background. Pilih background story WhatsApp yang gelap. Lalu pilih font yang sesuai dengan tujuan story. Kita bahas satu persatu. Nah, kenapa Kang Ega pilih background yang gelap? Jadi alasannya gini. Alasannya itu agar terlihat kontras dengan warna teks yang berwarna putih. Jadi penonton story Anda itu akan dengan mudah melihat atau membaca teks yang Anda buat dalam bentuk story. Nah, saat ini sampai saat saya sharing untuk story WhatsApp berbentuk teks, tulisannya itu hanya bisa warna putih. Tapi kalau fontnya bisa diganti ya, Anda bisa cek bisa ganti fontnya. Tapi kalau mungkin untuk hurufnya, untuk warna huruf hanya bisa warna putih. Warna putih itu berarti warna cerah. Nah, kalau bikin kontras sesuatu itu harus yang berbeda, bertolak belakangan. Berarti backgroundnya harus gelap.
Nah, saya udah rekomendasikan juga ada beberapa background yang saya saranin untuk Anda yang mau share story. Nah, kalau Anda mau bikin story apa namanya? Teks, saran saya pakai 4 warna ini. Ada ungu, ini warna hijau tua, ada orange, ya, ada juga merah marun. 4 background ini warna gelap yang dimana bikin teksnya yang warnanya putih itu jadi lebih terlihat nyata. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Untuk mengganti warna kan di sini. Kalau bikin font di sini, tapi belum ada menu untuk ganti warna teksnya. Makanya penting untuk Anda memilih background yang warnanya gelap. Ya, kalau warna gelapnya udah Anda buat, udah Anda sesuaikan. Selanjutnya Anda adalah memilih font ya. Memilih fontnya seperti apa Kang Ega sesuai dengan tujuannya. Ya, dengan font yang formal dan mudah dibaca tujuannya agar penonton story Anda itu nyaman untuk membaca informasi sampai selesai. Nah, rekomendasi font yang pesannya untuk formal agar mudah dibaca adalah ini nih. Font yang paling awal, kalau nggak salah ini. Defaultnya font itu seperti ini. Sama ini juga nih, kayak Times New Roman. Ini ada juga yang bold, biar mudah terbaca. Ya, kalau Anda misalnya pesannya tentang lucu-lucu, bisa pakai yang tidak mudah dibaca seperti ini. Tapi saya sangat jarang pakai yang seperti ini. Rata-rata saya pakai font yang default yang ini nih. Supaya orang itu nyaman saat membaca pesan story saya. Nah, pesan terakhir dari saya adalah tips berlakunya font ini selama masih teks WhatsApp hurufnya belum bisa diganti dari warna putih. Kalau bisa diganti warna putih selain putih, berarti backgroundnya bisa disesuaikan aja. Yang penting kontras. Oke, yuk kita diskusi. Oke, silakan. Yang mau bertanya boleh mengenai story WhatsApp karena kita sudah bahas semuanya tuh mengenai mulai dari tadi tiga bentuk story, gimana cara manfaatin, optimasi, dan tahu kelemahannya. Kedua, kita bahas waktu story yang maksimal itu jam berapa aja. Ketiga, kita sudah bahas konten-konten yang bagus di-share di story apa aja. Keempat, kita sudah bahas juga tentang yang namanya review story yang bagusnya seperti apa. Dan barusan kita juga udah bahas tentang text story itu yang bagus seperti apa. Nah, saya juga pengen ngasih ini ya bonus ya sesuai yang sudah saya janjikan. Saya sudah menjanjikan kepada Anda yang sudah hadir sebagai penghargaan dari saya. Saya menghargai Anda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan meluangkan waktu dan sekaligus internetnya ya. Apalagi yang pakai kuota internet, wah ini lumayan nih nyedot internetnya. Tapi nggak sebanyak Zoom sih sebenarnya kalau untuk di Google Meet ini. Nah, yang mau 3 template text story WhatsApp di story, boleh komen mau dulu. Apa jangan-jangan udah punya semua? Oh, saya udah punya, Kang. Kalau template text story gitu ya. Kadian mau, Vincent mau dong. Oke, Indra, Kayuni. Oke, mau semuanya nggak nih? Kalau mau akan coba saya share ya. Jadi, saya kasih free untuk Anda karena ini bisa Anda praktekkan untuk di beberapa di bisnis-bisnis yang sifatnya memang ini ya bisa disesuaikan si template-nya ini karena ada polanya. Nanti saya akan gambarin juga ya. Oke, kalau pada mau caranya gampang banget. Nanti bisa ngehubungi ke sini. Tapi saya pengen ngedemoin dulu ya. Sebelum tahu cara ininya, Anda harus tahu dulu cara makainya ya. Percuma nih saya udah ngasih template 3 cuman nggak kepake misalnya. Kang saya nggak tahu ini cara makainya gimana Kang Ega misalnya. Oke, saya kasih tahu cara dulu makainya ya. Oke, siap. Saya izin share screen semua screen saya. Bismillah. Oke. Nah, jadi templatenya di sini nih. Nih, saya udah siapin 3 template ya. Oke, saya buka note dulu deh kalau gitu. Nah, jadi ini 3 template. Ini templatenya supaya gambaran mudah nanti buat prakteknya nih. Jangan sampai Anda nanti nanya lagi, Kang ini gimana cara makainya gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau nanya diskusi boleh. Ini templatenya, hasil jadinya. Jadi saat saya ngasih template, saya juga udah ngasih hasil jadinya. Nah, ini. Oke. Nah, kan templatenya gini, mau
hal yang paling diinginkan calon pembeli. Misalnya ini target marketnya adalah untuk menjadi reseller produk digital. Mau punya tambahan penghasilan dari bisnis produk digital. Nah, Anda berikan kemudahan yang ditawarkannya apa? Bisa dapat keuntungan tanpa batas dan cukup promosi semua support tersedia. Arahannya call to actionnya gimana? Yang mau bisa langsung klik, kasih link, pindah ke landing page, pindah ke WhatsApp chat. Nah, kayak gitu cara makainya. Dan cara makainya sangat simple. Anda tinggal siapkan atau Anda tinggal ini menjawab semua pertanyaan ini dulu nih ya. Anda bisa jawab pertanyaan, nanti Anda baru bisa bikin template-nya. Pertanyaan pertama, apa masalah target market Anda? Apa hal yang paling ingin target market Anda capai? Apa hambatan yang dirasakan target market? Apa kemudahan yang ditawarkan produk Anda? Apa daftar penawaran yang bisa membuat target pasar menarik? Ada batasan apa nih target market agar segera action? Apa yang harus dilakukan target pasar setelah baca status? CTA-nya seperti apa? Tapi saya akan ngasih shortcutnya biar gampang makainya ya. Oke, gampang makainya kayak tadi caranya sebenarnya. Anda siapin template-nya dulu. Nih, ya. Nanti cara makainya gini. Nanti di HP pun bisa kok, tinggal pakai note aja. Note di HP. Ini template-nya. Terus hasil jadinya berarti nomor ini nomor 2 nih. Oke, ini hasil jadinya. Anda lihat. Ini hasil jadinya yang bawah ya. Ini hasil jadi, ini template-nya. Ada loh solusi. Nah, masalah apa nih? Kalau di sini kan masalah tentang perawatan jerawat tanpa harus ke klinik kecantikan. Nah, misalnya Anda punya produknya apa? Misalnya produk Anda adalah ini apa namanya kuliner misalnya. Ada loh solusi gitu kan. Misalnya kalau kuliner berarti kuliner khusus untuk diet misalnya ya. Ada loh solusi makan enak tanpa bikin gemuk misalnya. Nah, kalau Anda udah bikin copywriting, sering copywriting bisa mudah nih. Ada loh solusi makan enak tapi nggak bikin gemuk. Info lengkap bisa Anda misalnya klik link atau yang paling mudah balas story ini misalnya. Nah, bisa kayak gitu juga. Jadi ada 3 ini apa namanya status ya. Statusnya ada 3, Anda bisa manfaatkan. Itu cara makainya ya. Jadi mudah ya. Oke, saya akan bahas gimana cara dapetin ininya, cara dapetin template-nya. Oke. Ini. Nah, kelihatan ya? Nah, itu cara dapetin template-nya. Caranya mudah, tinggal WhatsApp aja ke 0818 1895 993. Ini nomor yang menghubungi Anda untuk join di sini, ya. Nomor yang ngechat Anda reminder belajar malam ini, ya. Tinggal chat ke sana, ketik aja mau bonus live sharing, ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu dulu untuk Anda yang mau chat dulu, mau nggak silakan. Supaya nggak kelupaan, takutnya lupa, silakan ambil. Silakan chat dulu nomornya. Oke, udah. Atau Kang, saya nanti aja deh. Saya mau belajar dulu, misalnya. Saya mau fokus belajar dulu. Nanti aja ngechatnya. Oke, foto dulu aja nggak apa-apa. Sok, silakan. Saya kasih waktu nih. Oke, nanti akan ada admin yang akan bales ya untuk template-nya. Nah, cara makanya udah saya bahas tuh. Jangan sampai nanti bingung lagi. Oke, oke, udah ya. Saya kasih waktu yang lainnya nih. Kalau udah, berarti kita lanjut nih. Lanjut ya. Jadi, Anda bisa langsung dapetin template-nya gratis ada 3 ya. Next. Jadi, Anda bisa langsung dapat free ya. Nah, saya juga mau ngasih kabar menarik untuk Anda. Anda bisa juga dapetin 29 template teks seperti tadi, cuma ini lebih optimal lagi ya. Lebih optimalnya seperti apa sih Kang Ega? Nah, jadi optimalnya ini dari sisi jenis template ya. Jenis template-nya ada apa aja Kang Ega? Nah, jenis template-nya macam-macam.
Tapi sebelum saya jelasin, saya pengen tahu siapa di sini yang mau punya 20 template teks promosi di story WhatsApp. Yo, ada yang mau? Ah, saya cukup 3 aja, Kang. Tapi kalau 3 kayaknya dipakai berulang-ulang pasti orang bosen. Oh, udah tahu nih template yang kemarin gitu. Nah, ini template yang kemarin lagi ini mah. Ah, saya udah tahu polanya gitu misalnya kan. Nah, saran saya memang Anda bisa miliki yang 29 template ini. Karena kalau Anda sudah miliki ini, Anda nggak bakal kehabisan ide bikin story WhatsApp-nya. Oke? Kalau udah, ada yang mau? Oh, ada yang mau. Siap. Aman, aman, aman. Siap. Coba jelasin dulu ya. Jadi 29 template itu ada ini nih, ya. Ada banyak, ya. 29 template ini bahas mulai dari yang slide satu slide yang tadi saya kasih free nih. Ada juga yang 3 slide. Nah, ada juga bahasnya angle-nya itu rasa sakit. Rasa sakit dari pelanggan kita obati dengan produk kita. Ada angle-nya kesenangan yang membuat pelanggan itu dengan produk itu dia jadi senang mewujudkan mimpinya. Ada juga yang sesuai dengan bisa dilogikakan, bisa dibayangkan. Produk kita tuh bisa dibayangkan, oh solusinya akan di bagian ini. Ya, sampai ada 29. Ini super duper lengkap banget. Dan yang menarik adalah selain Anda bisa dapat 29 template yang sudah saya tadi share ini, detail lengkapnya adalah Anda bisa dapat yang lebih lengkap. Nih, saya infoin lengkap lagi nih ya, supaya Anda tahu. Nah, jadi ada template text story. Emang ini dibuat untuk yang mau bikin story berbentuk teks. Template-nya udah ada. Jadi Anda nggak harus belajar copywriting, sudah ada di sini semua, ya. Dan ditambahin juga ada video-video materinya supaya Anda nggak bingung. Ada contoh iklannya tadi saya contohin, bisa konsultasi langsung ke saya juga. Dan ini kata teman-teman yang sudah belajar ya tentang story WhatsApp. Dan juga saya akan kasih bonus, ada ebook optimasi story WA, ebook teknik story WhatsApp, save nomor WhatsApp, 30 video customer service. Nah, Anda yang pakai Canva nih untuk bikin desain-desain edukasi dan lainnya saya siapin juga ada 100 template carousel Canva. Yang pakai Canva siapa di sini? Enak tuh berarti kalau pakai Canva ya, jadi bisa lebih maksimal lagi. Nah, enaknya kalau Anda yang sudah hadir di sini, saya mau kasih spesial sih kalau untuk Anda, tapi terbatas sih untuk yang udah hadir ini. Mau-mau, oke, siap, aman. Nah, enaknya lagi untuk Anda bisa dapetin semua yang tadi saya sebutin ini dengan harga yang terjangkau ya. Harganya berapa Kang Ega? Nah, harganya mulai 249.000 ya. Dari harga awal itu 500 ribuan. Dan saya pribadi biasanya emang di website itu menyantumkan setiap ada satu orang daftar akan naik. Naiknya berapa Kang Ega? Naiknya kecil cuma 5.000. Tapi kalau misalnya yang beli 10 orang naiknya 50.000 lumayan. Yang belinya 20.000, 20 orang ada 100.000 naiknya. Nah, bisa Anda dapat dari 249.000. Jadi 29 template Anda sudah dapetin dan juga bisa Anda gunakan semaksimal mungkin cuman dengan 249.000. Nah, dan kabar baiknya lagi, karena Anda sudah hadir di sini, saya pengen nambahin diskon sebenarnya. Cuman ada yang mau nggak dapat diskon lagi tambahan? Takutnya pada nggak mau lagi. Ah, saya udah punya Kang misalnya. Ah, saya udah Mau, ini. mau, 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 mau. Ah, oke, siap. Ada satu orang yang lain nggak ada berarti ya nggak usah lah. Gak apa, aman, 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 siap. Jadi kalau yang mau, saya mau nambahin diskon aja karena memang ini untuk yang hadir malam hari ini, saya akan tambahin diskon itu untuk Anda supaya bisa dapat tambahan lagi nih. Bisa lebih murah lagi bahasanya. Kayak gitu. Jadi bisa ada diskon lagi sampai 75% ya. Jadi Anda nggak harus bayar 249.000, cukup 139.000 aja. Ya, yang personal itu bisa sampai diskon 100.000 ya. Yang reseller rate itu 149, master reseller rate 250.000. Bedanya apa Kang Ega? Apakah materinya kalau yang beli 139.000 itu nggak lengkap, nggak ada 9? Bukan kayak gitu. Ini beda lisensi aja. Jadi kalau Anda ambilnya yang personal, itu hanya bisa digunakan pribadi aja.
Kalau Anda ambil yang reseller right 194.000 aja, Anda bisa jualan lagi. Ya, ini kan ada keterangan bisa jual lagi. Bisa jual lagi gimana maksudnya? Bisa jual lagi yang ini hanya dengan 99.000. Kayak gitu. Supaya lengkap, kan apa aja fasilitasnya. Bonus lagi Kang Ega. Oh, siap, bungkus. Nah, saya coba kasih detailnya. Ya. Nah, ini yang personal cuma bisa digunakan pribadi aja. Yang reseller right Anda bisa dapat bonusnya ya. Anda bisa juga dapat ininya, bisa jual lagi nih. Personal 99.000 pertama. Yang kedua, ada marketing kitnya Kang Ega. Ada gambar promosi, kalimat promosi lengkap. Boleh juga membonuskan yang sudah ada. Kang Ega, saya pengen promosinya yang reseller right juga bisa promosi, personal bisa promosi. Anda bisa ambil yang master reseller right. Manfaatnya adalah Anda bisa jualan ya, yang personal 99.000, reseller right-nya 199, marketing kit lengkap, Anda boleh ganti namanya. Kalau saya kan namanya copywriting di story WhatsApp, Anda bisa ganti namanya, boleh juga diklaim atas nama diri Anda. Gitu. Jadi emang ini produk lisensi yang saya buat sendiri, bukan rebranding karena saya buat sendiri. Kang minta bonus lagi dong, materi hari ini dibonusin. Oke siap, gak apa-apa. Materi hari ini saya coba bonusin. Oh iya tadi kode kuponnya lupa saya kayak munculin ya. Nah, kode kuponnya apa Kang Ega? Nah, kode kuponnya adalah member ya. Pakai kode kupon member supaya bisa dapat diskonnya 75%. Kalau nggak pakai kupon member, cuma pakai kuponnya Kalyubi, itu cuma dapat 55%. Makanya silakan manfaatin, boleh silakan. Sambil tanya jawab boleh mangga silakan kalau ada pertanyaan. Dan saya juga ngasih tambahan untuk yang ambil kesempatan ini, saya akan tambahin untuk Anda bisa sekaligus jadi tim penjualan saya. Nah, saya juga baru nyiapin program yang namanya affiliate bisa dapat passive income. Ya, ada yang penasaran apa? Affiliate bisa dapat passive income? Nah, jadi affiliate bisa dapat passive income ini Anda sebenarnya nggak harus jualan. Fokus Anda adalah share-share link aja. Nih, coba saya bahas ya. Oke. Ada pertanyaan, mangga silakan mengenai WhatsApp marketingnya, mengenai produknya, ataupun yang lainnya boleh. Oke, slide terakhir yang mana tuh? Boleh disampaikan, boleh di-chat lagi, aman ya. Sambil saya bahas tentang affiliate bisa dapat passive income. Maksudnya apa Kang Ega? Maksudnya itu kalau untuk yang affiliate deposit income, Anda cukup share link magnet. Jadi, jika pertama kali daftar orang lewat link Anda produk gratis, saat orang tersebut beli produk berbayar, itu akan dapat komisinya Anda. Contohnya, saya kenalan dengan Kak Vincent. Ya, Kak Vincent, saya nih ada ebook gratis. Saya ada live sharing gratis buat Kak Vincent. Kak Vincent join nih, gratis daftar atas nama saya. Nah, terus Kak Vincent ikut live sharing, baca e-booknya. Saya udah dapat manfaat nih dari yang free-nya juga. Saya pengen beli yang berbayar. Nah, Kak Vincent beli produk berbayar, saya dapat komisinya. Jadi Anda cukup share lead magnet, Anda bisa dapat komisi mulai dari 35 sampai 100%. Karena saya sistemnya dikunci nih. Sekali beli ke Kak Vincent beli ke saya, produk gratis, produk-produk selanjutnya itu jadi affiliate saya. Jadi saya yang dapat komisinya. Dan enaknya adalah link magnetnya banyak. Nah, termasuk saat Anda belajar saat ini di sini, kan ada yang ngundang ya. Nah, itu adalah salah satu lead magnet. Jadi saat ada orang yang undang Anda ke live sharing ini, dan Anda beli produk, nah orang yang undang Anda itu akan dapat komisi. Padahal dia nggak ikut ngisi di sini ya, cuman share-share link magnet aja. Tapi dia bisa dapat komisi juga saat Anda beli produk yang berbayarnya. Ada live sharing, ada juga ebook, ada video customer service, ada juga bentuknya ebook, ada juga yang bentuk kulwa. Saya baru nyiapin kulwa yang bahas tentang bagaimana caranya menyimpan kontak WhatsApp agar aman secara online. Nah, keluarnya di hari Selasa, Anda pun bisa ikut nanti ya. Mungkin ada yang undang juga Anda nanti
berarti emang dia adalah salah satu affiliate kita juga. Nah, tadi yang free-nya, produk berbayarnya ada apa aja Kang Ega? Saya produknya banyak dan produk ini buatan saya sendiri, bukan rebranding. Kalau yang AI for WhatsApp, copywriting story WhatsApp, CS Adset, optimasi story WhatsApp, ada CRM for WhatsApp, udah pakai WA aja, melipat gandakan calon pembeli, copywriting story WhatsApp, ini semua produk saya semua. Saya yang bikin semua. Saya juga punya lisensi produk apa namanya tools WA Kaljubi untuk blasting. Saya juga ada kerjasama produknya namanya WA Matic. Ada juga template Canva, ada juga template untuk PowerPoint, ada juga template untuk wedding. Jadi saat Anda arahkan orang pakai lead magnet yang sudah saya siapkan, saya akan nyiapin atau menawarkan produk yang saya punya ke mereka. Mereka cocok di mana? Bisa aja cocoknya di yang lainnya. Misalnya dia nggak cocok di aplikasi WhatsApp, bisa aja ikut e-course-nya. Dia nggak cocok di e-course-nya, dia pengen beli template-nya. Dia nggak suka template-nya yang di PowerPoint, bisa aja template-nya yang untuk keperluan di Elementor. Nah, itu adalah kelebihan dari affiliate bisa double passive income. Anda cukup share-share link magnet aja, tapi udah bisa langsung dapat manfaatnya kayak gitu. Oke, kita baca pertanyaan. Tadi saya masih bingung. Oke, yang bahan pertimbangan review. Oke, kita bahas lagi ya. Oke, saya akan bahas lagi buat Kak Ade. Jadi Kak Ade gini, kalau untuk review itu yang harus diperhatikan adalah di bagian tengah ya. Oke, mohon maaf nih jadi diulang-ulang lagi ya. Gak apa ya yang hadir ya. Nah, kalau Anda yang mau mengamankan produk untuk yang diskon 75% bisa langsung aja tuh ke link yang ada di bagian chat ya. Oke, saya buka filenya dulu ya. Oke, filenya ini review, 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 review. Oke, pas nih di sini. Oke, Kak Ade perhatikan ya. Jadi review story itu munculnya dari bagian gambar tengah. Nih, Anda fokus ke bagian gambar sebelah kiri. Kirinya layar kali ya. Kalau di Anda kanan mungkin ya. Coba nih di sini. Nah, ini gambar. Nah, di sini bagian tengah nih. Bagian tengah ini adalah yang akan jadi review. Ini yang saya buletin nih. Ini di dalam bulat ini akan jadi review. Makanya jadi review di sini nih. Nah, di sini. Ya. Sama saat Anda bikin teks. Kalau teksnya panjang, sepanjang apapun Anda bikin teks, yang akan review cuman bagian tengahnya aja nih. Tengah di sini. Kalau teksnya panjang akan kecil-kecil, nggak akan menarik orang lihat teks story Anda di sini. Kayak gitu. Gimana Kak Ade? Udah paham mengenai review story dan review story? Mantap, mantap. Makasih Kak, Oke, Kang. siap. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah 12 orang nih yang nyimak nih. Luar biasa dari tadi hadir, tetap ada yang tetap nyimak. Luar biasa. Keren. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan. Nanti juga saya akan share untuk rekamannya. Jadi rekamannya itu bisa Anda dapatkan untuk Anda lihat selama 24 jam aja. 24 jamnya bukan dari jam sekarang, tapi sampai sampai besok jam 8 aja. Jadi Anda bisa pelajari lagi materinya. Oh, kok tadi kemarin saya ketinggalan Kang Ega. Saya masuk di materi ketiga. Anda bisa dapat ininya, detailnya. Nah, yang ketinggalan tadi saya ngasih juga 3 template ya. Anda bisa lihat nanti di rekamannya gimana cara dapat 3 template free-nya. Oke, siap. Jadi malam hari ini lumayan ya, cukup cukup seru karena banyak teman-teman juga yang saya baru kenal, salam kenal. Nanti kalau mau kenalan boleh nanti kita via chat ya. Nanti ke admin aja minta nomornya Kang Ega misalnya ya. Nah, kalau nomor yang menghubungi Anda itu nomor admin, nanti minta aja nomornya Kang Ega nanti dikasih nomor pribadi saya. Tapi jangan di-share ke siapa-siapa ya. Takutnya jadi terlalu banyak chat misalnya jadi kurang efisien untuk bantu teman-teman ya. Oke, malam ini yang dibahas itu aja. Kalau punya 2 produk, postingnya setiap hari gantian. Bisa dalam 1 hari, bisa aja. Misalnya promosi di pagi, edukasi ada misalnya siang, ada edukasi malam. Maksudnya sore hiburan, malam promosi lagi. Nggak apa, yang penting diselang-seling setiap harinya. Tetap aman kok kayak gitu juga, ya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir produknya banyak gimana Kang Egi selang-seling aja. Tapi maksimal dalam 1 hari cuma 1 sampai 2 aja. Kalau Anda misalnya mau share katalog ya itu kurang bagus kalau menurut saya. Harus di-share ini aja di bertahap.
Hari pertama produk AB, hari kedua CD, keempat EF misalnya. Jadi disesuaikan. Itu caranya untuk Anda bisa dapat maksimal dari optimasi WhatsApp. Dan kalau Anda yang mau nanti dapat 3 teks yang tadi, 3 template, Anda bisa langsung chat ke ini ya, ke admin, nanti akan dibantu, admin akan dibalas juga. Tuh, kalau udah Anda juga mau belajar misalnya cara dapetin, cara biar maksimal story-nya. Anda bisa belajar juga, bisa dapetin 29 template teks, Anda bisa pelajari di bagian chat. Anda biar cek aja di chat ada linknya ya. Anda juga bisa lihat juga ininya. Apa tuh namanya? Kode kuponnya. Sampai sini ada pertanyaan. Sejauh ini yang paling jauh berarti dari mana nih? Dari ini ya, dari apa tuh tadi Medan, Kak Vincent. Atau ada yang lain lebih jauh? Siapa yang paling jauh berarti nih? Silakan. Oke. Kang, Kang, saya pilih yang mana ya, Kang? Ini ada yang Hah? 99.000. Gimana gimana? Boleh saya share screen nggak, Kang? Oke, boleh 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 boleh. Nah, ini saya pilih yang mana ya? Oh, bukan yang ini. Linknya cek di sini nih. Ini mah copywriting di story ini. Yang ini nih linknya nih. Sebentar. Oh, bukan ya. Sinjau. Wah, Sinjau lebih jauh lagi berarti. Luar biasa. Saya pengen nunggu aja yang datangnya di luar negeri. Siapa yang datangnya dari luar negeri? Nah, ini linknya ya. Ada di bagian chat. Oke. Ada yang lebih jauh dari Sinjau? Sulawesi Selatan? Nah, berarti deket ini ya. Sulawesi ya bukan Kalimantan berarti ya. Nanti bakal deket tuh sama ibu kota Indonesia yang baru berarti. Sedangkan ini Jawa kayak saya di Depok jadi agak jauh nih. Ke wali kota ke ibu kota. Oke, siap. Malam ini saya cukupkan aja itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke admin mengenai untuk bonus, untuk mau punya 29 template, bisa tanya ke admin juga nomor saya, ya bisa tanya ke admin aja. Nanti saya akan bantu juga kalau ada Anda mengenai WhatsApp marketing, bisa mungkin nanti saya akan kasih masukan, ya. Oke, malam hari ini ada 5 materi, bisa Anda pelajari. Terima kasih yang sudah hadir. Saya acungi jempol Anda hadir sampai selesai, luar biasa. Dan saya senang juga ada yang ini ya, ada yang hadir dari jauh-jauh ya, tetap belajar luar biasa. Saran saya Anda terus semangat belajarnya diperkuat, belajar sama siapapun selama itu positif, selama itu mengembangkan bisnis Anda, jangan patokin hanya di satu guru aja, belajar di beberapa tempat itu baik, tapi Anda filter setelah belajar ke sini mana yang optimal untuk bisnis Anda, itu yang Anda fokuskan. Oke, dari saya itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di live sharing selanjutnya. Kita juga akan ada kuluan nanti ya di hari Selasa. Anda bisa ikut juga. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di live sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.